Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Karyawan Faki dengan NIM 333210025 dari Prodi Teknik Industri Kimia Dasar kelas C. Di sini saya akan membahas tentang kesetimbangan kimia. Materi yang akan saya bahas pertama ada pengertian kesetimbangan kimia, kedua ada syarat-syarat terjadi kesetimbangan, tiga ada tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi Kc, homogen, dan heterogen. Yang keempat ada hasil bagi reaksi, reaction quotient. Yang kelima ada hubungan Kc dengan Ki. Nah, sebelum itu berdasarkan arah reaksinya, reaksi kimia dibagi menjadi dua, yaitu irreversible dan reversible. Yang pertama ada reaksi satu arah atau irreversible, disebut juga reaksi berkesudahan, di mana reaksi berlangsung dari kiri ke kanan dalam persamaan kimia, dan apabila salah satu reaktan habis, maka reaksi akan berhenti. Yang kedua ada reaksi dapat balik atau reversible, adalah reaksi yang dapat berlangsung dari dua arah, baik dari kiri ke kanan maupun sebaliknya. Reaktan menghasilkan produk dan produk tersebut dapat bereaksi kembali membentuk reaktan. Masuk ke materi pertama, yaitu pengertian kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia adalah keadaan di mana laju reaksi pembentukan produk atau laju reaksi maju sama dengan laju pembentukan reaktannya atau reaksi balik. Persamaan reaksi dituliskan menggunakan tanda panah reaksi bolak-balik seperti ini ya. Nah, ini adalah contoh reaksi kesetimbangan. Zat A ditambah zat B menghasilkan zat C ditambah zat D. Nah, yang kedua, kita masuk ke syarat-syarat terjadi kesetimbangan. Yang pertama ada reaksi reversible, yaitu reaksi yang terjadi pada dua arah atau reaksi yang terjadi secara bolak-balik. Zat-zat hasil reaksi selalu dapat bereaksi kembali membentuk reaktan atau zat reaksi. Yang kedua ada bersifat dinamis, yaitu reaksi berlangsung secara terus-menerus dengan kecepatan membentuk zat produk sama dengan kecepatan menguraikan zat reaksi. Yang ketiga, yaitu dalam sistem tertutup, yaitu suatu sistem reaksi di mana zat-zat yang bereaksi maupun zat-zat hasil reaksi tidak ada yang meninggalkan sistem. Jadi semua komponen yang terlibat dalam suatu reaksi tidak ada yang berubah. Yang ketiga, masuk ke materi ketiga, yaitu tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi Kc, homogen, dan heterogen. Tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi Kc, yaitu tetapan kesetimbangan kimia yang dinyatakan dalam konsentrasi molar. Tetapan kesetimbangan merupakan perbandingan hasil kali molaritas reaktan dengan hasil kali molaritas produk yang masing-masing dipangkatkan dengan koefisiennya. Ini adalah rumus dari tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi. Ini adalah reaksinya ya, terus kita masukkan ke rumusnya. Ini molaritas C, zat C dipangkatkan koefisiennya yaitu C ya di sini dikali molaritas zat D dipangkatkan koefisiennya yaitu D dibagi molaritas zat A dipangkatkan koefisiennya yaitu A dikali molaritas zat B dipangkatkan koefisiennya yaitu B. Selanjutnya ada kesetimbangan homogen, yaitu suatu bentuk zat-zat yang terlibat pada suatu reaksi di mana keterlibatannya semuanya adalah dengan nilai sama, sehingga semua konsentrasi zat yang digunakan dalam menentukan tetapan kesetimbangan adalah sama. Reaksi kesetimbangan dikatakan homogen jika semua zat yang terlibat berada pada fasa yang sama, yaitu hanya fasa gas dan larutan atau aqueous saja. Dalam reaksi kesetimbangan homogen berlaku rumus sebagai berikut. Ini contoh reaksinya, reaksi kesetimbangan ya. Lalu kita masukkan. Karena semuanya berfasa gas, jadi kita masukkan saja semuanya ya. Molaritas zat C dipangkatkan koefisiennya yaitu R ya di sini dikali molaritas zat D dipangkatkan koefisiennya di sini S dibagi molaritas zat A dipangkatkan koefisiennya di sini P dikali molaritas zat B dipangkatkan koefisiennya Q. Selanjutnya kesetimbangan heterogen, yaitu suatu sistem di mana sebuah reaktan dan produk berbeda fasa. Dalam hal ini, fasa yang dimaksud dapat berupa fasa padat, cair, gas, dan larutan. Reaksi kesetimbangan dikatakan heterogen jika zat yang terlibat tidak berada pada fasa yang sama. Pada kesetimbangan heterogen, fasa padat dan cairan diabaikan.
Dalam reaksi kesetimbangan heterogen berlaku rumus sebagai berikut. Ini reaksi kesetimbangannya, contoh. Bisa kita lihat di sini fasanya, fasa dari zat A yaitu gas, zat B ini solid ya atau padat, zat C itu gas, dan zat D gas juga. Karena fasa B-nya ini solid atau padat, jadi kita abaikan saja, tidak kita masukkan ke rumus. Contohnya ya ini. Molaritas zat C dipangkatkan koefisiennya yaitu R, dikali molaritas zat D dipangkatkan koefisiennya yaitu S, dibagi molaritas zat A dipangkatkan koefisiennya yaitu P. Zat B tidak kita masukkan karena fasanya solid atau padat. Selanjutnya ada contoh soal. Pada volume 1 liter 2A ditambah 3B menghasilkan A2B3. Jika pada saat setimbang ada 2 mol A bereaksi dengan 2 mol B menghasilkan 2 mol A2B3, maka tentukanlah harga Kc-nya. Kita lihat dulu sebelumnya fasanya yaitu gas akus, fasanya yaitu dari zat A ini gas, zat B itu akus, dan zat A2B3 akus juga. Berarti bisa kita simpulkan berarti ini reaksi homogen ya. Dalam keadaan setimbangnya bereaksi 2 mol. Semuanya 2 mol ya, setiap zat. Zat A 2 mol, zat B 2 mol, dan zat A2B3 juga 2 mol. Pertama kita mencari molaritas dari setiap zatnya. Untuk mencari molaritas kita menggunakan mol dibagi liter. Untuk pertama molaritas zat A 2 mol, liternya diketahui di sini 1 ya. Berarti 2 dibagi 1 menghasilkan 2. Terus molaritas zat B juga 2 dibagi 2 mol dibagi 1 liter menghasilkan 2 molar. Terus molaritas zat A2B3 juga 2 dibagi 1, 2 mol dibagi 1 liter menghasilkan 2 molar. Lalu kita kita tentukan dulu rumus Kc-nya. Berarti produk dibagi reaktannya ya. Produknya itu AB dibagi A dipangkatkan koefisiennya di sini 2 ya, koefisien dari A itu dikali zat B koefisien dipangkatkan koefisiennya yaitu 3. Di sini 3 ya, koefisien dari B itu. Tinggal kita masukkan saja konsentrasinya, konsentrasi dari molaritas dari zat AB 2 dibagi molaritas zat A itu 2 dipangkatkan koefisiennya 2 dikali molaritas zat B yaitu 2 dipangkatkan koefisiennya 3. Menghasilkan 1/16. Selanjutnya masuk ke yang keempat, ada hasil bagi reaksi. Reaction quotient. Quotient atau Q, reaksi merupakan perbandingan konsentrasi-konsentrasi yang bentuknya sama dengan persamaan Kc. Pada quotient, konsentrasi-konsentrasi tidak perlu pada nilai kesetimbangan. Untuk rumus Q ini, quotient ini memiliki kesamaan ya dengan Kc ini, dengan tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi rumusnya. Sama saja, ini contoh reaksi kesetimbangan. Q sama dengan zat C dipangkatkan koefisiennya yaitu C dikali zat D dipangkatkan koefisiennya yaitu D dibagi zat A dipangkatkan koefisiennya yaitu A dikali zat B dipangkatkan koefisiennya yaitu B. Sebelum ke contoh soal, kita masuk ke hubungan antara Kc dan Q dulu ya. Kc dan Q quotient memiliki persamaan yaitu pada rumus yang digunakannya. Yang membedakannya adalah pada Q itu konsentrasinya tidak perlu pada nilai kesetimbangan. Dari hasil nilai Kc kita bisa membandingkan dengan Q sehingga kita dapat memprediksi arah dari suatu reaksi. Nah, hubungannya yaitu kalau antara Kc dan Q yaitu kita bisa menentukan arah suatu reaksi, bisa memprediksi arah dari suatu reaksi dengan membandingkan Kc dengan hasil nilai Kc dengan Q. Apabila Q-nya lebih besar dari Kc, berarti reaksi berlangsung dari kanan ke kiri sampai keadaannya setimbang. Apabila Q-nya lebih kecil dari Kc,
berarti reaksi berlangsung dari kiri ke kanan sampai keadaannya setimbang. Dan apabila Q-nya sama dengan Kc, berarti reaksi sudah dalam keadaan setimbang. Selanjutnya ada contoh soal. Gas hidrogen dan yodium bereaksi bersama untuk membentuk gas hidrogen iodida. Persamaan untuk reaksi ini adalah H2 ditambah I2 menghasilkan 2HI. Konstanta kesetimbangan untuk reaksi ini adalah 7,1 dikali 10 pangkat 2 pada 25 derajat Celcius. Jika konsentrasi gas saat ini adalah H2 yaitu 0,81 molar, I2 0,44 molar, dan HI 0,58 molar. Pertanyaannya, ke arah mana reaksi akan bergeser untuk mencapai equilibrium atau kesetimbangan? Pertama, kita tentukan Q-nya dulu, temukan Q-nya dulu. Untuk rumus Q kita bisa lihat di sini ya. Yaitu produknya dibagi reaktan. Kita masukkan saja berarti HI dipangkatkan koefisiennya di sini 2 ya, HI itu dibagi H2 dikali I2. Sudah ada ya ini konsentrasinya, tinggal kita masukkan saja, berarti konsentrasi dari H2 itu 0,58 dipangkatkan 2 dibagi konsentrasi ini konsentrasi HI ya. 0,58 ini konsentrasi HI dipangkatkan 2 dibagi konsentrasi dari H 0,81 dikali konsentrasi dari I 0,44 molar. Dihasilkan 0,34 per 0,35 menghasilkan hasilnya yaitu hasil Q-nya itu 0,94. Di sini bisa kita lihat. Nah, langkah kedua kita bandingkan Q dengan K-nya. K-nya yaitu 7,1 kali 10 pangkat 2 atau 710 ya. Q-nya itu 0,94. Bisa kita lihat di sini berarti Q-nya itu lebih kecil dari K. Berarti reaksi akan bergeser ke kanan untuk menghasilkan lebih banyak gas hidrogen iodida untuk mencapai kesetimbangan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.